welcome back to Armiza Ministry. Hari ini kita kembali lagi di pembacaan kita. So pembacaan Alkitab. Mari kita terlebih dahulu pray dan kita akan baca pasal yang saya akan bacakan kepada Anda semua pada hari ini. Let's pray. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan syurga, terima kasih Engkau telah memimpin kami, memberkati kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami bersedia untuk membaca firman Engkau. Biarlah Engkau berikan kami kebijaksanaan syurgawi, berikan kami hikmat untuk memahami setiap satu perkataan yang terdapat di dalam Alkitab-Mu pada hari ini Tuhan. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Jom kita baca ayat 40, Keluaran pasal 40 ayat 1. 40 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 2. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. 3. Kau tempatkanlah di dalam tabut hukum dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. 4. Kau bawalah ke dalam meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalam kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. 5. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. 6. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. 7. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. 8. Haruslah kau buat pelantaran keliling dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelantaran itu. 9. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotnya sehingga menjadi kudus. 10. Kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. 11. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya dan demikianlah engkau harus menguduskannya. 12. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan kau basuhlah mereka dengan air. 13. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. 14. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. 15. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. 16. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. 17. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. 18. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintang dan didirikannya tiang-tiangnya. 19. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 20. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut, dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. 21. Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum, bagai penudung di depan tabut hukum Allah. Dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 22. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara di depan tabir itu. 23. Diletaknya lah di atas roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 24. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. 25. Dipasangnya lah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
26 ditempatkannya lah mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. 27 dibakarnya lah di atas ukupan dan wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 28 digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. 29 mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakini kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 30 ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnya lah air ke dalamnya untuk pembasuhan. 31 Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. 32 apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. 33 didirikannya lah tiang-tiang pelantar sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelantaran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 34 lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35 sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. 36 apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. 37 tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. 38 sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Oke, seterusnya kita akan masuk di dalam Imamat 1, 2, dan 3. Oke, Imamat 1 korban bakaran, dia punya tajuk besar. 1 ayat 1 Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. 2 berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. 3 jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. 4 lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. 5 kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun. Imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. 6 kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dengan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. 7 anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah itu dan menyusun kayu di atas api itu. 8 dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. 9 tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 10 jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. 11 haruslah ia menyembelih pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan, lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 12 kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. 13 isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 14 jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung takukur atau dari anak burung merpati.
15. Imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. 16. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur, ke tempat sebelah timur, ke tempat abu. 17. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian 2 ayat 1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. 2. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyan, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 3. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. 4. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari api yang terbakar, dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak atau roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak. 5. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik diolah dengan minyak berupa roti yang tidak beragi. 6. Korban itu harus dipotong-potong lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. 8. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. 9. Kemudian imam harus mengususkan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatan lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 10. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan janganlah diolah beragi, kerana dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama boleh kamu mempersembahkan kepada Tuhan hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dan korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. 14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. 15. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. 16. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatan sebagian dari emping gandum dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Seterusnya korban keselamatan pasal 3. Oke. 3 ayat 1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan.
2. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelinya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 3. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. 4. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. 5. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah yakini di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. 7. Jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. 8. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelinya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun menyiramkan darah pada mezbah sekelilingnya. 9. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat kepada tulang belakang dan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. 10. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. 11. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. 12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. 13. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelinya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 14. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahannya yang berupa korban api-apian bagi Tuhan. 15. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. 16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Sampai di sini sahaja kita punya Bible reading untuk hari ini. Terima kasih. So, begitu detail bagaimana Tuhan menerangkan korban bakaran yang dibuat pada zaman Israel dulu, kan zaman Musa dulu korban bakaran, bakaran, korban keselamatan, korban sajian, dan macam mana kemah suci yang didirikan oleh Musa. Oke, so sampai di sini sahaja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertak dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan kami hari ini. Kami telah belajar bagaimana Musa telah membuat kemah. Engkau telah menjelaskan kepada mereka ataupun Engkau telah memperlihatkan melalui firman itu bagaimana detailnya cara pembuatan kemah suci itu dan bagaimana sucinya. Dan begitu juga dengan korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan yang telah kami bacakan sebentar tadi di dalam Alkitab Tuhan. Ya, Engkau telah menjelaskan dengan sangat jelasnya bagaimana korban itu perlu dibuat untuk menebus dosa mereka ataupun untuk menyediakan bau-bau yang menyenangkan untukmu. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang begitu indah pada saat ini. Biarlah Engkau terus beserta dengan kami agar kami sentiasa rajin, sentiasa
ingin belajar lebih banyak tentang firman Engkau. Terima kasih Tuhan, pada saat ini saya mohon dengan rendah hati keampunan dosa daripada Engkau, agar saya senantiasa layak di hadapan-Mu, dan kami semua telinga-telinga yang mendengar pembacaan ini pada hari ini juga turut mendapat keampunan dosa dan layak untuk menerima berkat-berkat dan menjadi teladan dan menjadi berkat kepada lebih ramai orang di luar sana juga Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kami dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye-bye.